just wanna rewind. I haven't seen you in a long time. You got me feeling so lonely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Sakila Van Bobel dengan NIM 751540125059, kelas 1B dengan program studi D3 Kebidanan. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi saya tentang reproduksi manusia. Pernahkah kamu berpikir bagaimana tubuh manusia bisa mengatur kapan saatnya menstruasi, ovulasi, atau produksi sperma? Semua itu diatur oleh sistem hormonal yang sangat canggih melalui mekanisme yang disebut umpan balik hormon atau hormonal feedback mechanism. Di video ini kita akan membahas secara lengkap hormon-hormon yang terlibat dan bagaimana cara kerjanya mengatur sistem reproduksi baik pada pria maupun wanita. Yuk kita mulai. Sebelum masuk ke mekanismenya, kita perlu tahu dulu apa itu hormon. Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dalam tubuh dan berfungsi sebagai pembawa pesan antara tubuh. Dalam konteks reproduksi, hormon berperan penting dalam mengatur pematangan sel telur dan sperma, ovulasi dan menstruasi, kehamilan dan lantasi, produksi sperma dan fungsi testis. Sistem ini diatur secara hierarkis oleh 3 pusat utama, yaitu ada hipotalamus, kelenjar hipofisis, dan gonad. Tubuh manusia sangat pintar dalam menjaga keseimbangan agar kadar hormon tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Tubuh menggunakan sistem umpan balik atau feedback mechanism. Ada 2 jenis, yaitu ada umpan balik negatif dan umpan balik positif. Umpan balik negatif, jika kadar hormon meningkat terlalu tinggi, tubuh akan menurunkan produksinya. Sedangkan umpan balik positif, jika kadar hormon meningkat, justru akan merangsang peningkatan hormon lainnya. Kita akan melihat contoh nyata dari keduanya dalam siklus reproduksi. Hormon reproduksi wanita dan siklus menstruasi. Fase awal siklus atau umpan balik negatif, hari pertama menstruasi, kadar hormon sangat rendah. Hipotalamus melepaskan hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone. GnRH merangsang kelenjar hipofisis untuk melepaskan FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. FSH merangsang pertumbuhan folikel di ovarium. Folikel ini menghasilkan hormon estrogen. Saat estrogen mulai meningkat, memberi sinyal ke hipotalamus dan hipofisis untuk mengurangi produksi FSH dan LH. Ini adalah contoh umpan balik negatif. Menjelang ovulasi, umpan balik positif ketika folikel matang, estrogen melonjak tinggi. Kali ini kadar estrogen yang tinggi justru merangsang hipotalamus dan hipofisis untuk melepaskan lebih banyak LH. Ini disebut LH surga. Lonjakan LH inilah yang memicu ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Ini adalah
contoh umpan balik positif yang sangat penting agar ovulasi terjadi. Setelah ovulasi kembali ke umpan balik negatif. Saat ovulasi, folikel yang kosong berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan progesteron dan sedikit estrogen. Progesteron membantu mempersiapkan dinding rahim untuk kehamilan. Jika tidak terjadi kehamilan, kadar progesteron dan estrogen turun drastis, memberi sinyal ke hipotalamus untuk memulai siklus baru menstruasi terjadi. Sementara itu, pada pria sistem hormonnya lebih stabil dan tidak bersiklus seperti pada wanita. Hipotalamus mengeluarkan GnRH, menstimulasi hipofisis untuk melepaskan LH dan FSH. LH merangsang sel Leydig di testis untuk memproduksi testosteron. FSH bersama testosteron membantu produksi sperma oleh sel Sertoli. Ketika kadar testosteron terlalu tinggi, tubuh akan menghambat produksi GnRH, umpan balik negatif yang menjaga keseimbangan hormon. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sistem reproduksi manusia sangat tergantung pada kerja hormon. Mekanisme umpan balik baik negatif maupun positif sangat penting untuk mengatur keseimbangan hormon. Tanpa sistem ini, siklus menstruasi tidak akan teratur, ovulasi tidak akan terjadi, dan produksi sperma bisa terganggu. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami bagaimana tubuh kita bekerja secara luar biasa. Same sheets, but lately you've been